Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai, saya berharap semuanya juga sudah siap ya, dalam kondisi semuanya dalam berkat Tuhan ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, singkapkan yang masih tersembunyi, kami siap belajar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Persiapan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan menyiapkan tadarusan Alkitab kita dari kitab Yeremia. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, Yeremia pasal 23 kita akan baca janji tentang tunas Daud yang adil. Itu di perikopnya ya saudara ya, ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel pada para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, tidak hilang seekor pun, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia tinggal, ia telah mencerai-beraikan mereka. Mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ayat berikutnya, perikop baru menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berjinah, sungguh, dan karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berjinah, berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan, ipuh dan minum racun. Sebab para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, hingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya?
Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkan dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku pada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia, demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bagaimana hal itu dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan. Seorang kepada yang lain. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikian firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini baik, nabi maupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikian firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Tapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Dan karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita, beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan Allah kepadamu? Atau apakah firman kepadamu? Tapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Haleluya. Oh, ngeri saudara ya. Kalau kita baca tadi benar-benar ngeri. Bahwa Yeremia 23 menggambarkan lebih spesifik lagi daripada apa yang sudah kita baca dalam Yeremia pasal-pasal terdahulu. Saya sudah jelaskan kepada saudara di pasal-pasal awal, sudah sangat jelas bahwa di zaman Yeremia hidup, nabi itu bukan cuma Yeremia. Banyak saudara. Tapi hampir semua nabi-nabi yang dicap nabi-nabi, yang mengaku dia adalah seorang nabi, orang yang bisa bernubuat, orang yang sering mendapatkan mimpi dari Tuhan katanya. Itu kata Tuhan, semuanya nabi palsu. Karena mereka hanya menceritakan mimpi-mimpi mereka. Mereka bernubuat memakai namaku, padahal aku tidak berfirman apa-apa kepada mereka. Dan itulah fakta. Dan menariknya kalau kau perhatikan benar-benar kitab Yeremia atau tadarusan ini, yang mereka nubuatkan itu semuanya ya berdasarkan Alkitab. Mereka mengatakan bahwa kita ini bangsa pilihan Tuhan. Yerusalem adalah rumah Tuhan. Ini adalah bait Allah. Tuhan berfirman, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan bait Allah dan seterusnya. Itu benar. Tuhan pernah berkata demikian, ayatnya ada. Tapi saudara,
Ayat itu dibaca hanya ya kalimat itu tanpa memperhatikan konteks. Makanya memperkosa firman. Dan maafkan saya saudara, hari-hari ini masih banyak model-model begitu. Makanya saya sedih gitu ya kalau ada jemaat yang dengar kok orang ngakunya khotbah atau apalah hanya pakai satu ayat terus mereka bilang amin. Saya jujur aja sering saudara ya. Ya saya punya kepekaan kan. Ya, ini yang dikhotbahkan ini nggak bener, ini nabi nggak bener, ini hamba Tuhan nggak bener gitu ya. Ya, saya mengamati itu tapi saya nggak mau berperang dengan mereka secara terbuka gitu. Karena apa? Karena Tuhan nggak suruh pertama. Takutnya jadi blunder malah nantinya. Seolah-olah berperang begitu. Tapi saya akhirnya melawannya dengan cara saya. Saya membuat konten, membuat video, membuat program pengajaran yang berbeda dengan mereka, yang saya imani. Ya salah satunya lewat banyak hal yang saya bagikan sebelumnya pada semua saudara lewat channel YouTube ini, tapi sudah dalam beberapa waktu yang terakhir ini, beberapa bulan ini, saya hanya bagikan kepada orang-orang yang mau jadi member dari channel YouTube The Warriors, atau mau benar-benar berkontribusi bagi pelayanan digital ministry kita The Warriors ini. Ya, dengan kontribusi yang tidak besar sebenarnya, 20.000 sebulan atau 50.000 per bulan, ada 2 jenis membership di channel YouTube ini. Dan saya perhatikan kalau saya melihat yang bagi saya khotbah nggak benar, khotbah yang palsu, nubuatan palsu, itu kalau saya lihat komentar di bawahnya, itu ada aja gitu ya. Entah itu benar-benar orang Kristen yang benar-benar Kristen atau Kristen abal-abal atau sekedar Kristen yang kasih komentar kayaknya rohani gitu. Padahal kalau kita dengerin dengan sungguh hamba Tuhan itu bernubuat atau berkhotbah, itu hanya memakai ayat yang tidak dilihat dengan konteksnya. Itu yang saya berkali-kali bilang, banyak ternyata orang-orang Kristen bodoh di luar sana. Bodohnya tuh kuadrat karena nggak mau belajar, nggak mau pinter. Sehingga akhirnya ya menganggap bahwa semua yang khotbah pakai ayat Alkitab itu pasti bener aja gitu. Padahal isinya ngaco kemana-mana saudara. Dan itu mengerikan. Mengerikan sungguh. Dan itu yang terjadi di zaman Yeremia. Bayangin Yeremia sendirian melawan banyak hamba-hamba Tuhan yang secara usia lebih senior, secara pelayanan lebih lama. Tapi Yeremia kata Tuhan, lihat itu mereka semua nabi-nabi palsu. Secara ekspresif dari lidah mereka sepertinya ngajar kebenaran. Tapi yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan apa konteks yang sedang berlaku hari itu. Ya Tuhan berjanji, Dia akan terus ada di bait Allah yang dibangun Salomo. Tapi kalau kau perhatikan benar-benar janji Tuhan itu selama mereka, bangsa Yehuda, mau mendengarkan Tuhan. Di zamannya Yeremia, jelas orang Yehuda tidak mau mendengarkan Tuhan. Buktinya apa? Kalau kau baca Yeremia pasal-pasal awal, mereka mempersembahkan berhala. Mempersembahkan kepada berhala. Bahkan mempersembahkan anak mereka laki-laki, anak mereka perempuan. Mereka korbankan untuk Baal-Baal di mesbah yang tidak jauh dari bait Allah. Padahal Tuhan tidak pernah berpikir, tidak pernah mengajarkan sama sekali soal itu. Orang Yehuda, bangsa Yehuda melakukan hal yang paling najis, yang gak pernah dipikirkan kekudusannya Tuhan. Ya artinya mereka sudah keluar dari perjanjian itu. Kalau mereka sudah menarik diri atau keluar dari perjanjian itu, maka Tuhan tetap setia dengan perjanjian itu. Ngapain? Kau terlalu lugu kalau kau berkata bahwa Tuhan akan setia dengan janjinya ketika bahkan kita semua tidak mau setia pada janjinya Tuhan. Ya, baca baik-baik, bahkan perjanjian baru itu terang benderang, saudara. Kita saja yang membaca ayat-ayat itu semaunya kita sendiri. Aduh, makanya saudara jadilah orang Kristen yang ya pinteran dikit lah gitu. Nggak usah banyak deh, dikit aja. Saya berharap yang ikutin tanda urusan ini sudah jadi orang Kristen yang pinteran dikit gitu. Insya Allah nanti jadi pinteran banyak gitu.
Kalau nggak ngeri, saudara. Kalau nggak ngeri. Kalau nggak ngeri. Saya kalau nonton YouTube gitu ya, buka-buka YouTube, ada banyak orang-orang yang nggak saya kenal sebelumnya, tiba-tiba jadi nabi gitu, bernubuat. Dan bahkan ada orang yang sudah punya nama. Kalau bagi saya jelas nabi palsu, karena banyak nubuatannya itu ya nggak tajam gitu. Bahkan kalau pas tajam gagal gitu. Misalnya ada hamba Tuhan berkata, saya melihat dalam penglihatan tahun 2022, ya ini nubuatan 2021 ya, akan terjadi A, B, C, D, A, B, C, D gitu. Banyak sekali saudara. Terus tiba-tiba nggak terjadi. Ya, ketika ditanya di 2023, kenapa nubuatannya banyak yang nggak terjadi 2022? Ya karena kita berdoa. Karena orang Kristen banyak bertobat gitu. Padahal, aduh, dulu di 2021 dia begitu berapi-apinya ya, bahwa 2002 akan terjadi A, B, C, D, E. Terus 2023 ketika nggak terjadi, dia bisa lidahnya bermain, pintar berolah kata gitu. Bahwa itu semua karena doa-doa kita. Akhirnya Tuhan tidak luluh hatinya gitu. Dan tidak lagi mau melakukan hal-hal yang menghukum umatnya di 2022 kemarin. Aduh, pinter lah saudara, pinter lah. Dan saudara, banyak yang masih mengikuti orang-orang model begini. Dan yang mengikuti orang-orang begini 1, 2, 3 orang saya kenal saudara. Dan mereka selalu memframing bahwa mereka orang-orang yang rohani. Saya punya mimpi, saya dekat dengan Tuhan, Tuhan bicara kepada saya punya kepekaan gitu. Ya like father like son lah gitu. Yang mereka dengerin orang-orang yang selalu bilang ini saya dapat mimpi, ya akhirnya yang dengerin juga kayak gitu-gitu semuanya. Dengerin saya ya saudara ya. Kalau ada orang ngomong saya dapat mimpi dari Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya diajar Tuhan langsung, yang pertama, saudara jangan menganggap itu sesat dulu. Tapi juga jangan jadi bodoh dengan mendengarkan dan nerima itu secara utuh. Ujilah dulu. Ujilah dengan apa? Dengan roh. Makanya penting kalau saudara belum mau dengerin khotbah atau dengerin orang ngomongin soal nubuatan meskipun itu di YouTube, berdoa dulu. Karena kalau saudara rohnya lagi memble, ya, kehidupan rohanimu memang masih tempe, belum Kristen yang benar. Kau pikir nonton pendeta khotbah di YouTube itu kayak nonton Rans Entertainment atau Jerome Pauline ya, atau nonton Ria Ricis atau youtuber terkenal lainnya. Enggak saudara, mereka lagi ngomongin yang katanya firman Tuhan. Dan kalau mereka sedang menyesatkan menggunakan ayat-ayat Alkitab, itu ada roh yang transfer saudara ke kita. Nah kalau saudara tidak dalam doa, tidak memproteksi dirimu dengan benar, apalagi tadi imanmu masih iman tempe, ya kau akan percaya dengan hal-hal semua tadi. Dan kalau saudara ikuti terus, ya beberapa kurun waktu pendeta-pendeta model begini, saudara akan ngikutin mereka, pergaulan yang buruk akan merusakkan mereka. Saya kenal seorang anak muda dulu yang semangatnya luar biasa saudara. Semangatnya luar biasa. Merintis pelayanan di Kalimantan. Saya pernah ngajak dia untuk sekolah. Karena saya tahu pentingnya sekolah bagi seseorang yang memang mau melayani Tuhan, supaya rohnya itu balas dengan teologi yang benar. Paling nggak dia tahulah cara membaca Alkitab dengan baik gitu. Saya tahu dia mungkin hanya cuma sekedar sekolah Alkitab biasa gitu ya.
yang cuma berapa bulan, ya mungkin cuma setahun, itu pun juga seminggu sekali doang. Saya minta sekolah lah gitu. Banyak kok STT sekarang yang online, yang juga kasih biaya murah. Bahkan saya dulu, sekarang sudah ditutup ya, sudah 2 tahun, ya 2 tahun lalu masih saya buka itu kelas untuk para pelayan Tuhan dari daerah-daerah. Yang bayarnya mereka terserah, mereka mau mampu bayar berapa, udah. Sisanya kami yang nanggung, yang nutup semuanya itu. Saya nggak kasih gratis, tapi mereka bayar. Ada yang cuma bayar 50.000. Sekolah STT mana yang sebulan cuma bayar 50.000? Coba cek aja, nggak ada, saudara. Tapi saya nggak kenapa-napa gitu. Ya sekarang mereka bilang 50.000 itu cuma mampunya segitu, nggak bisa mampu lebih. Ya itu urusan mereka sama Tuhan lah kalau bohong. Bukan urusan saya. Ya kalau mereka berpikir, mereka pas saya interview, saya cuma mampu 50.000, ya jadilah seperti iman mereka, memang mampunya cuma 50.000. Saya ajak loh, saudara. Lo mampunya berapa? Udah bayar aja semampu lo. Sekolah 3 tahun, 4 tahun di sini. Ya memang kalau online ada kekurangannya, saya bilang gitu, dibandingkan yang tatap muka langsung. Kalau mau yang bagus ya tatap muka langsung, tapi kan nggak bisa, kamu udah menggembalakan, saya bilang gitu. Maksud 3 tahun pengembalaan ditinggalkan untuk sekolah, kan itu nggak masuk akal bagi saya. Ya ikut yang online aja, paling nggak maksimal tapi dapatlah ilmunya. Dia nggak mau, tepatnya tidak merespon. Terus hari-hari ini ya saya lihat informasinya dari media sosial dia, ya Instagram, Facebook ya. Ini kemana-mana udah kayak orang Yahudi aja, saudara. Pakai stola Yahudi, pakai gaya-gaya Yahudi, ya. Menggelikan bagi saya. Ya saya bilang menggelikan kenapa? Karena kekristenan tidak seperti itu. Ya, jadi saya yakin mereka masih, atau dia ikut aliran Kristen yang masih melakukan hari raya Yahudi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya mengikuti semuanya. Ya. Dan akhirnya menganggap diri mereka paling benar. Karena saya kenal kelompok-kelompok Kristen yang ala-ala Yahudi itu model-model seperti itu. Pergaulan. Karena tadi ya basicnya nggak kuat. Saya berani aku yakin kok, saya tidak bernubuat ya. Nanti kalau di masa depan, ini usianya masih di bawah saya jauh mereka nih. Dia tepatnya. Nanti dalam beberapa tahun kalau dia ketemu pergaulan Kristen yang lain, akan ngikut. Saya berani aku yakin, karena selama hampir 20 tahun saya menjadi seorang pelayan Tuhan, ya, menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar full melayani Tuhan, jadi pendeta lah maksud saya gitu. Saya ketemu banyak orang yang model begitu. Yang ketika dekat sama kelompok Kristen ini, ya mereka jadi seperti itu. Bukan kayak Paulus. Kalau Paulus kan ketika aku bergaul dengan orang Yahudi, aku ya seperti orang Yahudi. Ketika aku bergaul dengan orang yang tidak Yahudi, aku ya tidak seperti orang Yahudi. Itu kan dalam inti Paulus supaya mau jadi berkat gitu. Ya, supaya tidak ditolak, supaya dia juga akhirnya bisa diterima oleh siapa aja. Sehingga ketika dia mengajarkan kebenaran, dia bisa mempengaruhi orang banyak itu. Tanpa harus disekat-sekati dengan dia hanya melayani orang Yahudi, hanya melayani orang yang tidak bersunat. Dia tidak mau begitu. Paulus begitu. Tapi orang-orang yang saya ketemu ini ya, kalau dia lagi dekat sama komunitas Kristen tertentu ini, dia kayak mereka. Tapi karena nggak punya dasar yang kuat, ya 3-4 tahun lagi tiba-tiba ketemu sama kelompok Kristen yang berbeda, dia kayak mereka. Dan saya ketemu orang model begini tuh bukan yang muda doang, yang tua juga iya. Makanya saya tuh sekarang ini siapapun gitu ya yang nanya sama saya, kalau saya lihat dari fotonya, karena banyak yang saya nggak kenal kan, jadi mereka ada DM saya di Instagram atau ya Messenger Facebook, saya lihat mukanya gitu. Mau muka tua kayak umur tua atau umur muda, saya jawaban saya sama. Kalau mau melayani Tuhan tuh punya dasar yang benar dulu supaya nggak terombang-ambingkan. Aduh Bapak Ibu, pengajaran tuh banyak banget di luar sana. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, Bapak Ibu akan terombang-ambing. Beneran saudara, nggak bohong saya. Saya kenal seseorang lah, yang ketika ikut pendeta yang
apa namanya, mengajarkan atau menekankan pelayanannya pada kesaksian, atau melayani orang-orang yang dari Kristennya, dari agama lamanya gitu ya. Jadi memang programnya dia gitu kan, ngomongin soal, apa namanya, debat dengan orang Islam lah ya, terus apa namanya, apa, ya pokoknya tiap ada orang maafkan saya, ada orang beragama bukan Kristen yang jadi Kristen, terutama dalam hal ini adalah tadinya Islam terus menjadi Kristen. Wah, ini disorotin gitu. Dia dibuat apa, video kesaksian khusus gitu. Video YouTube-nya ya itu doang, ceritanya tentang kesaksian-kesaksian gitu. Terus dia apa, sering berdebat lah dengan orang-orang yang kan, apa namanya, Kristen gitu. Kayaknya kalau dia sudah jadi orang yang berperang dan berhasil menang dialog, menang apa namanya, perdebatan dengan orang yang bukan Kristen, itu dia sudah menang gitu. Padahal saya berani yakin banyak orang yang katanya kalah dalam berdebat itu tidak jadi Kristen, tetap nggak jadi Kristen. So what for gitu. Tujuan berapologet itu kan untuk membawa mereka kenal kepada Tuhan, bukan membuat mereka akhirnya tidak menentang, tidak lagi menentang Kristen gitu. Kalau mereka tidak lagi menentang Kristen, tapi tetap dengan kepercayaan lamanya, ya apologet kita what for gitu, saudara. Saya sudah nasihati, saya kenal beberapa orang dalam hidup saya yang ya dibilang dekat juga tidak, dibilang jauh juga tidak, yang model-model begini. Terus tiba-tiba ada salah satu di antara mereka ya, itu tiba-tiba dekat dengan orang yang ahli bahasa Yunani dan Ibrani. Tiba-tiba apa namanya, stylenya berubah lagi ya. Apa namanya, dikit-dikit semua kata-kata di Alkitab itu diterjemahin pakai bahasa aslinya. Padahal ya dia cuma tahu sedikit, karena untuk belajar bahasa asli itu kan ya butuh keseriusan dan waktu yang panjang. Mempelajari bahasa baru, dalam hal ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang memang bukan bahasa yang familiar di telinga orang Indonesia, itu butuh waktu panjang, saudara. Saya saja Yunani itu sampai sekarang di bangku akademis ya, itu mungkin berapa ya, 15 atau enggak 18 SKS dari S1, S2, S3 saya. Tapi saya tetap aja bodoh dalam artian ya nggak pakar gitu loh ya, karena saya memang tidak terlalu suka dengan bahasa atau mendalami dengan sungguh. Paling tidak bahasa Yunani dan bahasa Ibrani yang saya pelajari belasan SKS itu membuat saya sekarang ini bisa membaca dengan lebih baik lagi lah, karena apa namanya, grammar dasarnya saya paham gitu. Nah, untuk menjadi pakar ya itu kan mendalami lagi ya, harus 24 hour itu baca Alkitabnya, Alkitab bahasa Ibrani, baca Alkitabnya, Alkitab bahasa Ibrani ya. Dan saya jujur aja dengan kondisi saya sekarang agak susah gitu ya, sebab kalau begitu ya berarti saya nggak akan bisa buat program Deep Talk with Pase dan juga pengajaran-pengajaran sekolah Alkitab di channel YouTube ini, atau buat materi-materi pengajaran lainnya, karena saya harus fokus di situ dulu selama beberapa tahun. Dan saya pikir nggak maulah saya juga jadi pakar bahasa Yunani, bahkan bahasa Ibrani juga buat apa. Yang penting saya tidak akan salah dalam membaca, itu cukup bagi saya. Kebutuhan saya kan hanya itu, agar saya lebih memahami ketika saya membaca Alkitab dari bahasa aslinya. That's it, cuma itu. Nggak harus saya pintar berkomunikasi, karena saya juga nggak punya mimpi akan tinggal di Israel dan ngobrol pakai bahasa Ibrani dengan orang-orang Yahudi gitu ya, nggak penting juga. Saya juga tidak lagi berpikir saya harus belajar bahasa Yunani supaya saya kalau misalnya ke Athena sana, saya bisa ngobrol sama orang-orang yang berbahasa Yunani. Nah, buat apa gitu ya, nggak ada mimpi ke sana, jadi saya ngapain dalamin begitu. Yang penting saya baca Alkitab PLPB, saya tidak memahami bahasa Indonesianya, saya butuh pendalaman pakai bahasa aslinya. Saya dengan ilmu yang sekarang saya miliki, saya bisa lah membacanya. Ya.
seperti apa begitu. Nah, tiba-tiba teman saya ini ya seperti orang yang berbahasa asli. Tiba-tiba ikut lagi aliran Kristen tertentu tadi. Seperti itu. Ya karena mereka nggak mau dengar saya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang deket-deket, yang saya pernah paling nggak berinteraksi dengan orang ini. Saya pasti pernah japri, saudara. Lo punya dasar yang benar dulu. Ya. Kalau dasarnya aja belum benar, ya jangan ngomong yang lain-lain. Makanya seringkali dalam program kalau saya bikin materi-materi akhir zaman ya, banyak orang itu yang kayaknya jago banget akhir zaman, tapi sebenarnya dasar iman Kristennya tuh belum kuat gitu. Makanya ketika saya ditanyakan tentang materi-materi akhir zaman, saya selalu bilang, ya lu ikutin dasar dulu aja, dalemi yang dasar dulu. Kalau enggak, kalau maunya langsung dalemin akhir zaman, ya lo akan jadi orang yang limbung gitu. Baca buku akhir zaman dari kelompok Kristen A, yakinnya lo A. Besok-besok baca buku teologi akhir zaman dari kelompok Kristen B, jadi B. C jadi C. Sebab kalau mau belajar teologi akhir zaman, referensinya buku-buku akhir zaman. Meskipun tuh buku-buku yang ditulis oleh pendeta-pendeta Kristen, tapi ajarannya beda-beda karena itu tafsir, saudara. Ranah tafsir. Dan banyak orang yang Kristen yang lugu, kalau nggak boleh dibilang goblok atau bodoh, yang menganggap bahwa tulisan buku-buku teologi itu semuanya sama. Enggak, saudara. Makanya kebingungan ketika orang baca buku teologi akhir zaman. Kita ngomongin akhir zaman ya. Oh, buku A sama buku B beda. Ngomongin soal pengangkatan aja beda. Ngomongin soal kerajaan 1000 tahun aja beda. Ngomongin soal neraka aja beda. Ya karena tafsirannya berbeda dari dua kelompok Kristen yang memang tidak sepaham gitu, saudara. Nah, makanya harus punya dasar yang kuat dulu. Makanya saya bikin tuh olah kitab di channel YouTube ini, dan saya lagi ngajar doktrin akhir zaman. Saya ngajar dasarnya dulu. Ya. Kalau dasarnya nggak kuat, iman Kristennya nggak kuat, ya limbung, saudara. Ngikut sana, ngikut sini. Jadi A, jadi B. Ketika dulu dekat dengan hamba Tuhan yang dari Islam, ya mantan Muslim begitu ya, pakai jenggot, jadi kayak yai gitu loh, kayak peci, pakai sorban. Nggak lama kemudian dia ikut hamba Tuhan, dekat sama hamba Tuhan yang ala-ala Yahudi, langsung pakai stola Yahudi, dikit-dikit bintang Daud ya, terus pakai model-model kayak tali doa ya. Terus nggak lama kemudian deket sama orang Kristen dari Ortodoks, akhirnya ya bersalawat atau membaca Alkitabnya kayak membaca alunan-alunan kitab suci Quran yang dilakukan oleh orang-orang Muslim kalau di masjid dan dilanggar. Gaya sembayangnya atau cara ibadahnya kayak orang Timur Tengah, harus pakai puasa wajib lah, ABCD. Ini orang-orang yang model begini yang dasar Kristen yang gak kuat. Besok-besok ketemu orang Kristen yang kalau doa harus disotoh rumah karena dapat pengajaran seperti Daniel agar doanya manjur gitu ya. Maka dia akan jadi orang Kristen yang kalau beribadah harus digenteng. Lihatin aja, nanti ada loh muncul-muncul begitu. Meskipun pakai dasarnya Alkitab ya, tapi kan itu kan ngaco, saudara. Kenapa begitu? Ya karena banyak memang orang yang tidak punya dasar yang kuat. Yeremia 23 yang kita pelajari juga demikian. Banyak nabi-nabi, tapi nabi palsu semuanya. Dalam konteks kehidupan orang Yahudi. Maka kalau kita baca nanti di kitab Yeremia seterusnya, ketika disebut nabi, banyak nabi, itu sebenarnya nabi palsu. Bagi orang Yahudi mereka nabi, tapi di mata Tuhan mereka bukan nabi. Sebab mereka bernubuat bukan karena Tuhan firmankan. Mereka mengatakan mimpi. Mereka dapat dari mimpi, tapi bukan Tuhan yang memberikan mimpi itu. Nangkap ya saudara ya? Nabi yang benar dalam konteks kitab Yeremia ini, ya cuma Yeremia seorang yang masih muda,
Dia menyuarakan yang Tuhan beritakan kepada dia. Dan itu menyakitkan hati telinga orang-orang Yehuda. Dan orang Yehuda tidak suka mencap Yeremia adalah nabi palsu. Dengan nabi-nabi lainnya mereka anggap nabi benar. Dan Tuhan akan rubah. Yeremia 23 tadi menggambarkan bagaimana nabi-nabi palsu itu akan dihukum Tuhan. Karena menyuarakan yang bukan suara Tuhan. Semoga diberkati. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudara. Semoga saudara diberkati dan memahami dan mengerti rema yang Tuhan taruhkan di hati saya. Saya ngomong ini jauh dari pikiran bahwa saya paling benar dan yang lainnya salah. Enggak. Saya ngomong ini bahkan saya berani berkata, ujilah saya juga. Karena jangan-jangan saya salah. Makanya saya selalu menjadi hamba Tuhan yang paling gak suka diamin-aminkan. Ya. Saya juga menjadi seorang hamba Tuhan yang paling takut untuk berkata-kata kalau memang bukan dari Tuhan. Dan saya berani yakin mengatakan bahwa banyak orang di sana yang ngaku nabi itu bernubuat, tapi bukan yang Tuhan perintahkan. So hati-hati, itu sudah ditekankan berkali-kali dalam tadarusan Yeremia ini. Semoga saudara perhatikan dengan sungguh. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat episode ini kami belajar tentang nabi-nabi yang dihormati oleh orang Yehuda. Ternyata mereka mengutarakan apa yang mereka dapatkan dari mimpi, tapi mimpinya bukan dari Tuhan. Mereka seorang nabi, bernubuat, tapi sebenarnya Tuhan tidak berfirman apapun kepada mereka. Jadikan kami semua hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang peka akan semua hal ini. Jika kami tidak tersesatkan, dan lewat iman kami, keluarga kami pun tidak disesatkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.